Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan tafsir juz amma, dan pada pertemuan yang lalu kita memulai dengan muqaddimah. Kita jelaskan bagaimana kaidah-kaidah ulama dalam ilmu tafsir. Kemudian kita juga menjelaskan membahas satu surat, yaitu surat tafsir surat An-Nas, dan insyaallah di malam hari ini kita coba membahas dua surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas jika waktunya masih mencukupi. Terhadap surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini diturunkan bersamaan langsung dua surat ini. Karenanya dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua pelindung. Karena dua surat ini biasanya dibaca untuk melindungi, membentengi kita dari berbagai macam keburukan. Ini dua surat yang luar biasa, dua surat yang spesial, disebut Al-Mu'awwidhatain. Dan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, termasuk surat Al-Madaniyah, surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu sebagaimana kita jelaskan pertemuan yang lalu, yaitu surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bukan maknanya surat yang turun di Madinah, kurang tepat, tapi surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Kemudian sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan bersamaan, yaitu ketika Nabi SAW terkena disihir oleh orang Yahudi. Nabi SAW pernah terkena disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid atau Lubid ibn Al-A'sam. Nah, Yahudi ini dia menyihir Nabi SAW, dan efek sihir itu dirasakan oleh Nabi SAW seakan-akan Nabi ini melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Seakan-akan Nabi dikhayalkan setelah melakukan sesuatu. Termasuk juga Nabi dikhayalkan seakan-akan dia sudah menggauli istrinya, padahal belum ketika itu. Dan Nabi tersihir, dan efek sihirnya seperti itu. Karenanya Allah menurunkan surat Al-Mu'awwidhatain ini untuk Nabi berobat dengan dua surat ini. Sebagian orang, perhatikan, hadis tentang Nabi SAW terkena sihir oleh orang Yahudi ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, disepakati kesahihannya. Tapi sebagian orang ada mengingkari hadis ini. Dia bilang nggak mungkin Nabi kena sihir. Karena kalau Nabi kena sihir mungkin beliau bisa salah dalam menyampaikan wahyu. Jawabannya tidak tepat. Ini hadis sahih. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Nabi benar pernah terkena sihir, dan efek sihirnya tidak berpengaruh pada penyampaian wahyu, karena efek sihir dirasakan oleh Nabi SAW hanya Nabi dihayalkan seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Dan tidak menutup kemungkinan seorang Nabi terkena sihir. Bisa-bisa saja. Contohnya sebelumnya, Nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam pernah terkena sihir. Nabi Musa pernah terkena sihir ketika Nabi Musa berduel dengan penyihir Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan lempar, mau ngadu nih, mau duel sama Nabi Musa. Maka penyihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka. Yang dilemparkan tali, tapi Nabi Musa tersihir pandangannya seakan-akan dia melihat itu ular, padahal itu tali. Tapi pandangannya Nabi Musa yang disihir oleh penyihir Fir'aun tersebut, sehingga Nabi memandang tali itu sebagai ular.
Dan itu efek sihirnya. Allah sebutkan, qala bal alqu. Musa berkata, silakan kalian lempar duluan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, kemudian tali-tali yang mereka lemparkan, kemudian tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh penyihir tersebut itu yukhayyalu ilaihi, dihayalkan kepada Musa dari efek sihirnya, min sihrihim annaha tas'a, seakan-akan dia merayap, melata, bergerak gitu seperti ular. Jadi tersihir matanya Nabi Musa, padahal itu aslinya benar tali dan tongkat, cuman pandangan manusia yang melihatnya tersihir. Fa'aujas fi nafsihi khifatan Musa. Kemudian Nabi Musa takut melihat itu. Padahal itu efek sihir di pandangan Nabi Musa saja. Jadi hadis tentang Nabi Muhammad SAW terkena sihir itu hadis sahih. Dan Nabi SAW meruqyah diri dengan 2 surat ini. Adapun kaitan antara 2 surat ini diturunkan karena Nabi terkena sihir itu datang dari beberapa hadis, tapi semua hadisnya dhaif. Semua hadisnya lemah. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada datang riwayat banyak hadis menyebutkan bahwasanya 2 surat ini turun ketika Nabi terkena sihir, tapi riwayatnya semuanya ada bermasalah dalam sanadnya. Ala kulli hal 2 surat ini dia turun bersamaan, dan 2 surat ini digunakan untuk meruqyah, berobat, untuk membentengi diri. Dan ini menunjukkan bagaimana spesialnya 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul itu artinya katakan. Kalau qul itu artinya katakan. Kalau kul pakai kaf artinya apa? Makanlah. Makanlah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau orang bilang la in sakartum la azidannakum, apa artinya? Kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau orang baca la in sakartum la azidannakum, artinya apa? Artinya apa tuh? Bukan. Sakara. Kalau kamu mabok, kami tambahkan. Sakar. Beda huruf, dan bisa fatal maknanya berubah itu. Ya, hati-hati ya. Apalagi kalau yang jadi imam, ya hati-hati. Jangan salah baca ya. Bisa kalau fatal merubah makna, apalagi Al-Fatihah, batal sholatnya. Kalau Al-Fatihah dia baca kesalahannya fatal sekali, jali, sholatnya batal. Tidak sah. Kalau surat lain masih ringan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai Rabb-nya Al-Falaq. Qul a'udzu, aku berlindung birabbi, dengan Rabb yang menguasai Al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini ada banyak tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan Al-Falaq itu banyak ya. Ada yang menyebutkan artinya Al-Falaq itu makhluk. Ada yang menyebutkan Al-Falaq itu artinya salah satu nama neraka. Ada yang menyebutkan Al-Falaq itu adalah salah satu penjara di neraka, salah satu rumah di neraka, salah satu lembah atau sumur di neraka Jahannam. Tapi semua pendapat yang menafsirkan Al-Falaq tentang sesuatu yang berada di neraka itu kurang kuat, kurang sahih. Yang sahih ya tafsiran Al-Falaq itu maknanya waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faliqul isbah." Allah yang membuka subuh. Dan ini pendapat dikuatkan oleh ahli tafsir, kita sebutkan kemarin sekilas profilnya, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir ahli tafsir salaf. Kemudian juga Ibnu Katsir merajihkan ini, kemudian juga Al-Imam Bukhari merajihkan bahwasanya Al-Falaq itu maknanya subuh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ma di sini min syarri, dari keburukan. Ma khalaq, ma di sini mausulah, memberikan makna keumuman. Artinya apa? Segala sesuatu umum yang Allah ciptakan,
yang ada keburukan di situ, kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan itu. Apapun itu. Kenapa demikian hadirin? Kenapa kita berlindung dari segala keburukan, segala sesuatu yang Allah ciptakan, semuanya? Karena terkadang suatu benda atau barang yang kita miliki, atau bahkan keluarga kita, anak istri kita sendiri, terkadang membawa keburukan kepada kita. Benar. Terkadang anak itu membawa keburukan kepada kita. Terkadang istri membawa keburukan kepada kita. Terkadang orang-orang sekitar kita terdekat itu membawa keburukan kepada kita. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan yang ada, yang Allah ciptakan. Umum, min syarri ma khalaq. Kita merenungi makna ayat-ayat ini luar biasa ya. Ya, ini makanya kita dianjurkan banyak membaca dua surat ini. Ketika selesai salat fardu, zikir setelah salat fardu, kita suruh baca dua surat ini. Zikir pagi petang kita suruh baca lagi dua surat ini. Kita mau tidur suruh baca lagi dua surat ini. Dan minta perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surat ini. Makanya kita bacanya sambil kita merenungi maknanya, biar lebih ngena, lebih berpahala, lebih besar pahalanya. Kalau kita sekedar baca tapi kita nggak tahu nih maksudnya apa, kurang dia punya kualitas pahalanya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari keburukan an-naffatsat. An-naffatsat itu artinya wanita-wanita tukang sihir yang meniup. An-naffatsa dalam bahasa Arab itu artinya meniup. Meniup itu an-naffatsu itu meniup sambil ada percikan air liurnya nih. Itu an-nafath. Nah, itu wanita-wanita yang meniupkan, wanita penyihir yang meniupkan di buhulnya. Penyihir itu dia biasanya ketika orang menyihir melakukan praktek sihir atau santet atau apa, ngirimin jin atau apa, itu biasanya ada sesuatu yang dia ikat dan dia tiupkan. Itu disebut dengan apa istilahnya? Buhul. Itu biasanya ada. Ana pernah waktu itu di rumah teman Ana ya, ada salah satu anggota keluarganya ya, dia sepertinya doyan praktek-praktek sihir gitu. Dia benar tunjukin lagi di rumahnya, di atas kusen pintunya ada benda aneh-aneh. Itu yang diikat, ada yang macam-macam. Ada lagi juga teman yang lain lagi, teman bisnisnya. Rupanya saingan bisnis atau apa, dia mau ngerjain ini kawan Ana, gara-gara masalah persaingan bisnis, dia sihir lah, main sihir dia. Ditemuin kayak ada gulungan sesuatu benda aneh, kayu-kayu apa, ada gulungannya diikat di dalam kopernya dia. Coba. Subhanallah. Aneh-aneh. Nah, biasanya praktek sihir dia menggunakan benda-benda seperti itu yang disebut dengan buhul, dia ikatkan, dia baca mantra-mantra, kemudian dia sembur, dia tiup. Naffatsati fil 'uqad. Nah, makanya an-naffatsat, wanita-wanita penyihir yang meniupkan, al-'uqad artinya ikatan buhul. Itu maksudnya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Makanya sebagian ulama melarang meruqyah dengan meniup, tapi ini pendapat kurang kuat. Nabi SAW meruqyah, membaca ayat ruqyah, kemudian Nabi tiupkan, dan ini boleh. Ya, di antara metode ruqyah, kita baca ayat ruqyah, kemudian kita tiupkan, mungkin di bagian yang sakit atau orang kita ruqyah, kita tiupkan. Dan ini boleh. Sebagian ulama melarang gara-gara ini, khawatir menyerupai wanita-wanita penyihir yang meniup. Tapi ini pendapat kurang kuat. Nabi pernah mempraktekkan demikian, Nabi meniup. Dan juga karenanya ruqyah itu, ya, mantra-mantra, jampi-jampi itu dilarang kecuali dengan bahasa Arab yang jelas. Dia baca zikir-zikir, ayat-ayat Quran jelas. Makanya kalau antum misalnya suatu saat pengen diruqyah, pergi ke suatu orang ruqyah, terus ini orang yang ruqyah komat kamit nggak jelas dia ngomong apa, hati-hati. Ya benar. Nanti dia sisipkan kata-kata apa, permohonan kepada jin, kepada syaitan atau apa, dukun itu. Hati-hati. Mungkin dia baca ayat, dari tengah ayat itu disisipkan kata-kata meminta kepada syaitannya, kepada jinnya. Makanya ulama mensyaratkan ketika mau meruqyah harus pakai bahasa Arab yang jelas. Nggak komat kabit ngomong gurutu kayak gitu, itu bahaya tuh, hati-hati. Ya, dukun. Kadang ada dia tuliskan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nanti di tengah-tengahnya dia disisipkan tuh kata-kata aneh-aneh. Ya, hati-hati. Itu praktek sihir. Makanya kalau mau meruqyah pakai ayat Quran, zikir-zikir yang masyru',
dan dibaca dengan jelas. Yang nggak komat kamit, nggak kayak orang kumur-kumur. Hati-hati, itu jampi-jampi yang haram nanti jatuhnya. Baik. Kenapa di surat ini dikhususkan penyebutan wanita? Wanita penyihir. Bukankah penyihir ada yang cowok? Ada yang ikhwan? Kenapa demikian? Karena disebutkan para ulama, karena zaman dulu itu orang-orang Arab dulu itu yang banyak jadi penyihir perempuan. Pertama. Kemudian yang kedua, karena secara umum sihirnya perempuan itu lebih kuat daripada sihir laki-laki. Kenapa? Karena masalah mental, kejiwaan. Kejiwaannya kalau perempuan, ketika penyihir perempuan itu kejiwaannya itu ketika dia menyihir itu lebih buruk daripada laki-laki yang menyihir. Ya, karena mental manusia berpengaruh di situ. Mental kejiwaan ketika dia melakukan praktek sihir itu ada berperan di situ. Makanya di sini sebutkan perempuan menyihir, tapi mencakup juga penyihir yang laki, ya. Karena di antara tafsirannya itu an-nufus, yaitu jiwa-jiwa yang jahat, termasuk mencakup juga laki-laki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad, pendengki ketika dia hasad, bila dia hasad. Lihat, Allah perintahkan kita berlindung dari keburukan siapa terakhir ini? Keburukan orang yang hasad, dengki, iri, hasud. Nah, lihat. Penyakit hasad ini penyakit kronis, hati-hati. Jangan dipelihara dalam jiwa kita. Punya penyakit hasad tuh berlindung kepada Allah dari penyakit itu. Itu penyakit jiwa hasad. Dan subhanallah, penyakit hasad ini rentan sekali. Insya Allah semua orang mungkin pernah mengalaminya. Bahaya jiwa yang hasad itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad itu al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Lihat. Kapan orang itu dikatakan dia hasad, dia dengki sama orang lain? Ketika dia sekedar benci saja. Dia sekedar nggak suka saja terhadap kebaikan, nikmat yang ada pada orang lain. Antum perhatikan ya. Ketika orang lain dapat kenikmatan, dapat hal-hal yang menyenangkan, kemudian terbesit dalam hati kita nggak suka, itu hasad. Sekedar dia nggak suka saja itu hasad. Apalagi kalau udah parah, dia mau itu nikmat hilang dari orang itu sudah kronis sekali hasadnya. Bisa difahami hadirin? Sekedar kita nggak suka orang dapat nikmat, itu sudah hasad. Apalagi kalau sudah parah, kita mau itu orang hilang nikmat tersebut. Nah, ini sudah kronis hasadnya. Ini mengerikan. Orang punya penyakit seperti ini. Orang kalau punya penyakit hasad, dia tidak lawan, dia tidak hilangkan penyakit itu dalam hatinya. Dia akan tersiksa hidupnya. Karena nikmat Allah tidak akan pernah putus kepada para hambanya. Allah berikan nikmat, Allah berikan kelezatan, nikmat dunia kepada semua hambanya, bahkan kepada orang kufar Allah berikan kenikmatan. Kalau semua orang dapat kenikmatan, kita sakit hati kita, maka tersiksa sendiri kita. Si fulan dapat rezeki, si fulan naik pangkat, si fulan dapat rumah baru, si fulan dapat mobil baru, si fulan dapat anak baru, si fulan dapat istri baru. Kalau semua orang dapat kenikmatan terus kita sakit hati, ya menderita hidup kita. Ini penyakit. Ya. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu sudah tertanam dalam tabiat manusia. Wa huwa anna al-insanu yakrahu an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in min al-fadail. Karena sifat bawaan manusia itu dia tidak ingin diungguli dalam segala sesuatu, dalam perkara yang sama-sama perkara yang mulia. Dia nggak mau orang mengungguli dia. Itu sudah sifat bawaan manusia sebenarnya. Tapi itu keburukan. Nggak boleh dipelihara. Ya, dosa, hasad itu dosa. Kenapa demikian? Karena hasad ini dia cepat atau lambat akan menggiring, membawa orangnya, pelakunya berbuat keburukan. Cepat atau lambat dia akan berbuat keburukan. Karena Syekh Utsaimin menyebutkan model orang hasad ada dua. Ada orang yang hasad biasa saja. Dia tanpa dia melakukan keburukan kepada orang yang dihasati. Terkadang ada orang yang dia hasad sampai dia nekat melakukan
hal-hal yang buruk kepada orang yang dihasati. Dan ini banyak terjadi. Betapa banyak terjadi keburukan, kejahatan, pembunuhan gara-gara hasad. Gara-gara masalah hasad. Na'udzubillah. Makanya secara khusus Allah memerintahkan kita berlindung dari hasadnya, dari orang-orang yang hasad. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, orang kalau dia hasad, ya, ada timbul hasad dalam dadanya, kata Ibnu Qayyim, maka dia pasti akan memberikan kejahatan kepada orang yang dia hasati. Dengan walaupun dia tidak memberikan kejahatan dengan tangan maupun lisannya, cukup dengan dengki dan pandangan matanya itu bisa bikin mudarat kepada orang yang dihasati. Maka ini bahaya hadirin. Ini disebut dengan ain. Ain ini bahaya. Ain ini terkadang dia muncul dari orang yang ketika dia takjub tidak menyebut nama Allah. Terkadang dia muncul dari orang yang dengki, hasad, dalam hati dia memandang dengan pandangan hasad, bikin mudarat orang. Bisa bikin orang sakit, bahkan bisa bikin orang meninggal. Makanya Nabi dalam hadis Nabi menyebutkan kebanyakan umatku tuh meninggal karena hasad. Kebanyakan umatku meninggal karena ain. Nabi SAW. Dia nggak melakukan tindakan secara verbal, bukan, atau melakukan dengan fisik, enggak, karena dia hasad, enggak. Sekedar dia memandang dengan pandangan hasad itu bisa membawa mudarat kepada orang yang dihasati. Na'udzubillah. Mengerikan. Terlebih lagi, yang lebih parahnya lagi, kita nggak tahu siapa yang hasad sama kita. Bahkan terkadang orang dekat kita hasad sama kita. Terkadang teman kita sendiri hasad sama kita. Bisa jadi sahabat kita sendiri hasad sama kita. Kita nggak tahu. Makanya jangan mancing-mancing orang hasad sama kita. Apalagi zaman sekarang nih, luar biasa. Beli mobil baru, foto, share. HP baru, foto, share. Wah, udah. iPhone 16 belum keluar, sudah fotonya udah share dah. Jangankan HP, motor, mobil, rumah, makan bakso di foto sekarang. Selamat makan, bilang gitu. Share status. Makan di restoran, foto. Apalagi kalau sudah nih kopi yang terkenal mahal yang sekarang lagi diboikot itu, wah, kalau sudah ada lambang itu foto, share. Seakan-akan suatu prestise sudah kalau ketika dia sudah minum di kafe itu. Dia pikir semua orang senang melihat itu? Kira-kira semua yang melihat itu senang? Lah. Banyak orang yang tidak bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, hasad nanti. Ya, punya anak lucu di foto. Banyak orang yang nggak punya anak, pengen punya anak nggak dapat anak. Ada yang punya anak, anaknya bandel. Ada yang punya anak, mungkin anaknya cacat. Auzubillah, hasad dia ngelihat itu. Dilihat sama orang. Ya, itu dia mengundang mudarat untuk diri sendiri, orang-orang seperti itu. Terlebih lagi zaman sekarang, maka hati-hati. Kita mungkin baca ini, minta perlindungan zikir pagi petang, kita baca ini, kita perlindungan dari orang hasad, tapi kita sendiri ngundang orang supaya hasad sama kita. Ya, ini hati-hati, ya, hati-hati. Jangan semua dipublish lah, jangan semua diekspos ya. Ya. Taib. Ya, sampai Allah khususkan ini penyebutan ini dalam surat Al-Falaq ini. Kita minta perlindungan karena buruknya musibah yang bisa didatangkan dari masalah hasad ini. Sampai dosa kemaksiatan yang pertama kali terjadi dilakukan di langit sana itu gara-gara hasad. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit itu gara-gara hasad. Hasadnya iblis sama Adam. Hasad dia. Kemudian dosa yang pertama kali dilakukan di bumi itu juga gara-gara hasad. Ya, ketika Qabil hasad sama Habil hasad. Sehingga apa? Qala la aqtulannak. Aku bunuh kamu. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Coba untuk bayangin. Di bumi dan di langit pertama kali kemaksiatan terjadi gara-gara masalah hasad, dengki ini. Na'udzubillah. Jadi Allah SWT memerintahkan kita minta perlindungan dari keburukan orang-orang yang hasad ini. Ya. Karena apa? Karena sulit orang selamat dari hasad ini, sulit. Ya, makanya kita diminta setiap hari. Berapa kali kita baca surat ini coba?
Setiap selesai sholat aja 5 kali. Terus khusus sholat subuh sama sholat maghrib sunnahnya dibaca 3 kali. Setelah sholat subuh sama sholat maghrib sunnahnya baca 3 kali. Kalau zuhur, asar sama isya sekali saja setelah sholat. Zikir pagi petang dibaca 3 kali. Zikir pagi 3 kali, zikir petang 3 kali. Sebelum tidur dibaca 3 kali surat ini. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita baca sebanyak itu surat ini kalau ini nggak penting bagi kita. Ini penting. Ini benteng yang melindungi kita dari syaitan, dari penyihir, dari orang yang hasad, dari segala macam keburukan. Allah perintahkan kita baca, sering-sering baca surat ini. 2 surat ini. Wallahu ta'ala alam. Sekarang surat Al-Ikhlas. Masuk surat Al-Ikhlas. Nah, kalau surat Al-Falaq sama An-Nas itu surat Madaniyah, kalau surat Al-Ikhlas ini dia surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Diturunkan ketika sebelum Nabi hijrah. Dan surat Al-Ikhlas ini ya, ini unik sendiri karena biasanya surat-surat dalam Al-Qur'an itu dinamai dengan ada salah satu kata yang spesial yang ada dalam surat itu. Diambil biasanya nama surat itu diambil dari ada salah satu kata yang unik sendiri di surat itu jadi nama suratnya. Tapi kalau surat Al-Ikhlas nggak ada sama sekali kata Al-Ikhlas dalam surat itu. Nggak ada nama Al-Ikhlas. Demikian juga surat Al-Kafirun itu disebut juga oleh para ulama surat Al-Ikhlas juga. Jadi Al-Ikhlas sudah 2. Al-Ikhlas atau Al-Kafirun sama Qul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena 2 surat ini adalah 2 surat yang menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Adapun surat Al-Kafirun berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir, kesyirikan orang-orang musyrik. Adapun surat Al-Ikhlas kita berlepas diri dari kesyirikan dan segala bentuk tuduhan negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah punya anak, mengatakan ada yang setara dengan Allah, hal seperti ini sekutu-sekutu bagi Allah, kita berlepas diri, kita nafikan dengan 2 surat ini. Surat Al-Ikhlas sama surat Al-Kafirun. Makanya dinamakan Al-Ikhlas. Ikhlas dari kata khalasa itu artinya murni. Jadi ikhlas ini artinya memurnikan. Makanya surat ini dimurnikan khusus berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara dalam perkara yang lain. Surat Al-Ikhlas enggak berbicara tentang larangan dan perintah, enggak ada. Al-Ikhlas enggak ada sanad hukum-hukum, enggak ada. Enggak ada kisah-kisah, enggak ada. Murni surat ini berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dimurnikan surat ini, maka disebut dia dengan surat Al-Ikhlas, artinya yang dimurnikan. Murni. Makanya kita disuruh ikhlas itu kenapa maksudnya? Kenapa kita kalau ibadah disuruh ikhlas? Supaya niat kita ini murni, bersih, nggak ada setitik pun niat untuk perkara duniawi, nggak boleh. Kita sholat 99,99% ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. 0,001% pengen dipuji manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ikhlas, nggak murni. Ada cacat di situ, ada titik noda di situ. Nggak boleh, harus khalis, murni, bersih, nggak ada noda sedikit pun. Makanya itu disebut dengan ikhlas. Makanya surat ini dimurnikan khusus berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan surat ini khusus membahas sifat-sifat. Tidak semua sifat Allah dibahas di surat ini, tapi khusus sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa alam semesta ini, satu-satunya. Tidak ada sembahan selain Allah. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu berbilang, tidak mungkin. Nggak mungkin. Yang namanya Tuhan itu harus satu Esa, nggak mungkin. Kalau ada 2 Tuhan, ada 2 pencipta, ada 2 pengatur, maka pasti akan ribut, pasti akan satu ingin berkuasa di atas yang satunya, pasti sudah nggak mungkin join, nggak ada partneran. Tuhan tuh partneran nggak ada. Kalau dia partneran bukan Tuhan namanya. Yang namanya Tuhan itu satu, yang menciptakan alam semesta semuanya satu, yang mengatur semuanya satu, yang punya otoritas semuanya satu, alam semesta ini. Makanya orang ketika dia nalar tauhid ini, makanya banyak orang masuk Islam. Orang-orang kufar ketika dia nalar namanya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan ini berbilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau seandainya ada 2 Tuhan, kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka akan rusak alam semesta ini, rusak pasti.
Raja saja sama penguasa saling bunuh. Karena apa? Karena satu ingin lebih berkuasa dibandingkan yang lainnya. Apalagi Tuhan yang menguasai alam semesta, nggak mungkin join berbagi gitu. Oh ini Tuhannya ini juga, itu juga Tuhan. Oh, ini Tuhannya ini nggak, ngelak. Tuhan itu satu. Dan yang satu-satunya agama yang mendakwahkan tauhid ini cuman Islam doang. Yang benar-benar mendakwahkan bahwa Tuhan itu satu, yang berhak disembah cuman satu, cuman Islam. Cuman Islam. Majusi Tuhannya dua, penguasanya dua. Ada Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Ada yang Tuhannya tiga. Ada yang banyak dia, dewa-dewanya ada banyak. Cuman Islam yang mendoakan satu, yang berkuasa satu, yang menciptakan satu, yang mengatur satu. Ya, yang disembah cuman satu. Itulah Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini. Makanya seakan-akan surat Al-Ikhlas ini menyebutkan tentang ciri-ciri atau syarat Tuhan itu. Makanya disebutkan sifat-sifat atau syarat Tuhan, ya, itu qul huwallahu ahad, yaitu Allah yang namanya Tuhan itu dia harus esa. Harus esa, tunggal, berdiri sendiri. Nggak mungkin, nggak boleh berbilang. Nggak ada join partneran itu jadi Tuhan, itu nggak ada. Kemudian Tuhan itu tidak butuh kepada siapapun, sebaliknya semua segala sesuatu butuh sama Tuhan tersebut. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu nggak boleh dilahirkan dan juga tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Itu syaratnya. Ini empat syarat Tuhan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini, yang kalau kita terapkan ini di sesembahan-sembahan yang lain nggak akan bisa memenuhi syarat ini. Cuman Allah yang memenuhi syarat empat persyaratan ini. Dan subhanallah, surat Al-Ikhlas ini di antara surat yang sering sekali dibaca oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk sering-sering juga baca surat Al-Ikhlas ini. Makanya kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas ini di banyak tempat, khususnya ketika digandengkan dengan surat Al-Kafirun. Perhatikan, Al-Ikhlas ini sering Nabi perintahkan untuk digandengkan dengan surat Al-Kafirun. Ya, pertama kita disunnahkan baca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu salat qobliyah subuh. Ingat baik-baik ya, qobliyah subuh itu sunnah kita baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kemudian salat ba'diyah maghrib, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kemudian sholat sunnah tawaf, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, sunnahnya. Kemudian dalam sholat witir juga digandengkan, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kemudian juga dalam zikir-zikir sebelum tidur, ada riwayat Nabi membaca Al-Kafirun juga sebelum tidur. Nah, ini yang digandengkan dengan surat Al-Kafirun. Nah, selain itu ada lagi, tapi tidak digandengkan dengan surat Al-Kafirun. Kita disuruh baca Al-Ikhlas ini, di mana zikir setelah sholat. Setelah sholat nggak ada zikir suruh baca Al-Kafirun, nggak ada. Al-Ikhlas ada. Kemudian zikir pagi petang juga kita disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Banyak tempat, ya, dianjurkan kita mengulang-ulang surat ini. Ya, apalagi ini surat favorit ya. Qul huwallah sama inna a'tainakal kautsar bisa surat favorit tuh. Apalagi kalau pas salat sunnah, oh bisa favorit tuh. Qul hu inna aja dia baca biasanya. Nah, biasanya kalau sudah karena saking seringnya ya, salat sunnah baca qul hu sama inna a'tainakal kautsar, itu jadi baca ulang-ulang sampai sudah saking lancarnya ini, begitu dia takbiratul ihram sudah autopilot salatnya sudah gerak sendiri lisannya, nih pikirannya kemana-mana, lisannya gerak sendiri otomatis, dia nggak tahu dia sedang baca apa, kalau sudah itu dia baca itu. Makanya kita disunnahkan selang-seling ya, baca surat yang lain. Kemudian doa iftitah itu kan ada banyak, sekali baca ini, sekali baca itu. Kalau kita baca itu aja, itu kurang khusyuk kita biasanya, karena sudah saking lancarnya autopilot salatnya udah. Taib, surat Al-Ikhlas ini banyak sekali keutamaannya, datang dalam banyak hadis keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ini saya percepat saja. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia sering sekali baca surat Al-Ikhlas. Dia ulang-ulang terus surat Al-Ikhlas ini dalam salatnya. Sehingga para sahabat menyangka nih orang sengaja baca surat itu karena pendek. Ya, karena pendek terus seakan-akan dianggap remeh bacaan sahabat ini yang membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang itu. Kemudian disampaikanlah kepada Nabi SAW
Kemudian kata Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara seperti sepertiga Al-Quran. Dalam hadis lain, masih dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sahabat bertanya, bagaimana kita bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allahul Wahidus Samad, thuluthul Quran. Itu surat Allahul Wahidus Samad, masih surat Al-Ikhlas, itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, para ulama menjelaskan, apa maknanya Al-Quran itu, Al-Ikhlas ini setara sepertiga Al-Quran. Ya, bukan berarti maknanya kita baca Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam Al-Quran. La, kan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu kalau kita klasifikasikan tema pembahasannya itu terbagi menjadi 3. Pertama ada yang menurut Imam Al-Qurtubi Al-Qur'an sepertiganya membahas masalah hukum-hukum. Masalah hukum. Kemudian yang kedua membahas masalah al-wa'd wal wa'id, janji-janji dan ancaman. Kemudian yang ketiga membahas masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama beda pembagiannya. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini insyaallah yang lebih sahih, Al-Qur'an itu kalau kita bagi 3, sepertiganya Al-Qur'an itu membahas masalah hukum-hukum. Hukum ya. Banyak sekali hukum-hukum, hukum-hukum fikih dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya, sepertiganya masalah hukum-hukum, kemudian sepertiganya isinya kisah-kisah, khobar-khobar, kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf dan yang lain sebagainya, sepertiganya. Nah, sepertiganya lagi itu membahas tentang tauhid, tentang akidah. Dan surat Al-Ikhlas ini murni isinya tentang tauhid dan akidah. Makanya dia setara seperti sepertiga Al-Quran kandungannya. Ya. Jadi bukan berarti orang kalau dia baca Al-Ikhlas 3 kali seperti dia baca 10 juz. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Taib. Kemudian surat Al-Ikhlas ini dari kandungannya seperti itu dan Nabi perintahkan kita banyak membacanya, ini menunjukkan bahwasanya pembahasan tauhid ini pembahasan yang sangat penting ya. Sebagaimana ayat kursi ini murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi. Makanya dia jadi ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat kursi, karena dia murni menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Ikhlas, ya pembahasannya murni tentang tauhid. Taib. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat, dia diutus oleh Nabi SAW di satu sariyah, satu pasukan. Biasanya pemimpin pasukan itu dia mengimami sholat di perjalanan. Kemudian pada saat perjalanan ini, imamnya ini, pemimpin pasukan ini, dia selalu baca surat Al-Ikhlas, dia baca surat, kemudian ditutup suratnya sebelum diruku, dia baca Al-Ikhlas kemudian diruku. Dia lakukan itu terus selama perjalanan. Kemudian pas pulang disampaikan pada sahabat, ini sahabat mimpin sholat kayak begitu. Kata Nabi SAW, saluhu ya syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya dia, apa alasannya dia melakukan itu? Dia tutup bacaan surat sholatnya dengan Al-Ikhlas. Kata laki-laki ini, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas adalah sifatnya Ar-Rahman, disebutkan di situ, dan aku cinta dan aku suka, senang membaca dengan surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Katakan kepada laki-laki itu, Allah juga mencintai dia. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik juga kurang lebih maknanya sama. Ini di Kuba, sahabat Ansor jadi imam di Masjid Kuba. Ketika dia sholat itu dia selalu buka, habis baca Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas dulu, baru dia baca surat lain. Dia selalu begitu. Kemudian diadukanlah, singkat cerita diadukan kepada Nabi SAW. Ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kata sahabat ini, sungguhnya aku mencintai surat ini, ya Rasulullah. Aku cinta sama surat Al-Ikhlas ini. Kata Nabi SAW, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian disebutkan, dan keutamaan yang lain ada banyak ya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Kemudian disebutkan sebab nuzulnya apa? Sebab nuzul surat Al-Ikhlas ini, di antara sebagian ahli tafsir menyebutkan, yaitu orang-orang musyrikin mendatangi Nabi SAW minta
Unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, coba sifatkan kepada kami Rabb kamu seperti apa. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas mengabarkan tentang sifat Allah, syarat Allah Subhanahu wa taala, syarat Tuhan dengan menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Baik. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwallahu ahad. Allah dialah yang Maha Esa. Inilah dalil tegas bahwasanya Allah Esa. Esa dalam segala sesuatu. Allah Esa dalam rububiyahnya. Allah Esa dalam uluhiyahnya. Allah Esa dalam asma wa sifatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah di situ. Dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam rububiyah Allah Esa. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki. Tidak ada yang punya andil sedikit pun dalam pengaturan, penciptaan, kepemilikan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini ada yang bisa punya andil mengendalikan, mengatur alam semesta, sedikit pun dia punya otoritas mengatur alam semesta, maka dia syirik. Syirik. Ketika dia ada orang meyakini, oh ada jin ini yang bisa mengatur ini gunung ini, yang bisa gunung ini meletus. Oh ada jin yang bisa mengatur pantai ini, pantai selatan, pantai timur, pantai utara. Oh ada jin ini yang ini, ada si fulan bisa nurunkan hujan. Musyrik. Kita nggak usah basa-basi dalam masalah ini. Kita nggak berbicara tentang masalah-masalah khilaf fikih, ini masalah kesyirikan. Masalah kesyirikan, dosa yang paling Allah murkai. Dia mati bawa keyakinan seperti itu, dia nggak akan selamat di akhirat. Ini bukan masalah sepele. Masalah kesyirikan, hati-hati. Jangan mimpi orang akan masuk surga tanpa tauhid. Mustahil. Dia bisa masuk surga tanpa tauhid, mustahil. Bukan bahaya. Maka Allah sebutkan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram bagi dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa malidh dhalimin min ansar. Kita nggak main-main, kita nggak mau bermujamalah dalam masalah yang lain. Syirik. Ada yang mau kita, oh si ini bisa punya andil mengatur alam semesta, musyrik. Hanya Allah yang esa dalam asma wa sifatnya, hanya Allah yang maha mendengar. Tidak ada yang maha mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang dia ditimpa sesuatu yang mendesak musibah, dia teriak-teriak panggil walinya, wahai wali fulan tolong aku, musyrik. Walinya bukan maha mendengar. Wali yang dipanggil sudah meninggal dunia. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kata Allah, kalau kalian berdoa minta kepada selain Allah semata, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Lalu dia teriak-teriak, wahai wali fulan, tolong aku, wahai fulan, sembuhkan anakku. Terus kita bilang itu bukan kesyirikan. La, itu syirik. Bahkan itu syirik akbar ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ayatnya berulang-ulang dia baca. Tapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah esa dalam rububiyahnya, ya, dalam pengaturan penciptaan semua, termasuk dan juga esa dalam uluhiyahnya. Hanya Allah yang berhak kita sembah, hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Kalau ada orang dia menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Nyembelih untuk jin, nyembelih untuk berhala, nyembelih untuk ratu, jin inilah penunggu gunung inilah, syirik. Ketika menyembelih itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus bilang, oh itu tradisi, itu budaya. Ya itu tradisi syirik masalahnya. Harus ditinggalkan. Kalau tradisinya tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan lakukan. Islam luas dalam masalah ini. Tapi kalau tradisi itu syirik, masa mau dilestarikan tradisi kesyirikan? Harus dihilangkan. Makanya harus terus didakwahkan tauhid ini. Dakwah itu terus didakwahkan. Ya, supaya orang selamat dari kesyirikan ini. Tidak akan mungkin satu negeri itu dia berjaya, makmur, tentram, sentosa kalau masih banyak tersebar kesyirikan di situ. Enggak mungkin tentram itu negeri, enggak mungkin, mustahil. Negeri walaupun dia tidak punya kekayaan tapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah, makmur, kaya raya negeri itu. Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Quran. Ketika law kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, menjauhi kesyirikan,
Allah bukakan barokah dari langit dan bumi pada negeri itu, penduduk negeri itu. Baik, si panjang sebenarnya surat Al-Ikhlas ini, tapi waktunya tidak mencukupi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.